kasih Tuhan, selamat bergabung kembali pada pagi hari ini. Kita mau merayakan ibadah Paskah. Kita bersama-sama mengangkat pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia Tuhan telah bangkit bagi kita. Biarlah kita boleh memuji kebesaran nama Tuhan, sebab ajaib segala yang Dia perbuat bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Dan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lagi sarukan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Timotius Sumolang. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama lewat ibadah online Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya hari ini ibadah ini terjadi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biar Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Kami siap untuk memuji Engkau Bapa. Kami siap berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya.
satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. kita mau bertepuk tangan. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Sebab Dia apa? Dia Amin. Dia selamatkan selamatkan jiwa kita. kita. Katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk saudara dalam Masuk kemuliaan-Nya. dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Jemaat yang di rumah, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita muliakan Tuhan kita, Raja segala Raja. Haleluya. Kita serukan bersama-sama ya. Katakan, Yesus bangkit, Dia hidup, Yesus bangkit, Dia hidup, Yesus bangkit, Dia hidup. katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi ya, katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk Dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Katakan Dia perlindungan. Perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi ya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Dan pengharapan. Yesus bangkit, Dia hidup. Haleluya. Mari kita mau tetap katakan, oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, katakan siapa dikalahkan? iblis Amin. Haleluya. dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bertepuk tangan memuji Tuhan, sebab sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Sekarang
yang kukira pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Hidupku Tuhan, daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab katakan anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Dia tebus
dosa saudara dan saya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Lebih lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia Hidup. ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jangan lebih lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Dan ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Di belantara Dia tetap menuntunku. Amin. Sungai di gurun ku temui. Sebab langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam hati, mohon pertolongan melalui Roh Kudus, supaya firman kita baca pada hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mendapatkan berkat dan sukacita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam perayaan Paskah pada hari ini kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan arti kebangkitan yang Kau telah kerjakan di dalam kehidupan-Mu bagi kami. Dan saatnya kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua dan memberkati firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita dapat merayakan Paskah di tengah-tengah pandemi. Walaupun ada sebagian gereja yang sudah melakukan tatap muka, tapi pada hari ini Jemaat GGP Eklesia Kristi kita masih lewat live streaming. Dan biarlah pada hari ini kita dapat memaknai kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang terambil pada hari ini yaitu kebangkitan Yesus Kristus memberi hidup yang baru. Ya, kebangkitan Yesus Kristus memberi hidup yang baru. Nah, mari kita baca dari kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bahkan seluruh dunia, khususnya umat Kristiani, merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian, yang menandakan kemenangan iman Kristiani. Puji Tuhan. Banyak kata-kata Alkitab atau catatan-catatan Alkitab tentang arti atau makna dari kebangkitan Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Tetapi ada bagian-bagian agama atau aliran lain, sekte-sekte lain yang menolak kematian Yesus Kristus, yang juga menolak kebangkitan Kristus Yesus. Apapun itu, jemaat Eklesia Kristi tidak usah pusing, karena peristiwa-peristiwa ini tercatat di dalam kalender seluruh dunia. Itu artinya apa? Orang lain mengakui atau tidak mengakui, percaya atau tidak percaya, kalender atau tanggalan seluruh dunia itu mencatat ada hari kematian Kristus Yesus, dan juga ada kebangkitan Kristus Yesus. Nah, hari kita sama-sama belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa makna kebangkitan Kristus bagi kita orang yang percaya? Yang pertama, makna kebangkitan Yesus Kristus adalah apa? Memberi pengharapan buat kita yang percaya. Pengharapan apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yaitu pengharapan seperti firman Allah katakan yang kita baca tadi, bahwa Yesus sudah mati tetapi Dia juga sudah bangkit. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya, tapi akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Itu tercatat di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca dengan cepat. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini janji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus bangkit bukan sekedar bangkit, tetapi dia menjanjikan kepada pengikutnya, kepada siapa yang percaya. Dia memberikan pengharapan. Ya, manusia satu kali harus mati. Karena apa? Akibat dosa Adam dan Hawa. Kalau waktu itu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa dan tidak tergoda oleh cuma gara-gara satu pohon, Tuhan menciptakan manusia di dalam kekekalan. Ya, Tuhan tidak menciptakan kematian buat manusia. Tetapi Tuhan berbicara di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan buah itu kau akan mati. Dan ketika Adam dan Hawa tidak taat, maka dosa itu, yang Alkitab bilang, dosa itu membawa maut, artinya membawa kematian yang kekal. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, tetapi dia tidak saja mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga. Namun sebelum dia naik ke surga, ada pesan-pesan yang dia sampaikan buat siapapun yang mengikut dan mengiring Yesus selama hidup di muka bumi ini. Ya, tadi saya katakan bahwa manusia pasti akan mati akibat dosa. Tetapi Tuhan berjanji di dalam Yohanes 11 ayat 25-26, kita akan mati tapi tidak akan mati selama-lamanya dan akan dibangkitkan. Bahkan ayat-ayat pendukung selanjutnya nanti kita akan bersama-sama dalam perjamuan yang besar bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Nah, itu pengharapan, makna dari kebangkitan Kristus yang pertama. Tetapi juga ada makna kebangkitan yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus Yesus memberi jaminan kesejahteraan selama kita menjalani hidup di dunia. Kesejahteraan di sini juga bukan berbicara tentang apa? Tentang materi, saudara. Tapi kesejahteraan di sini berbicara tentang ketenangan hidup. Ya, karena ada jaminan. Yang pertama, jaminan surga. Yang kedua, Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan yang berikutnya, kesejahteraan juga diberikan kepada kita. Makanya dia bilang, Yesus bilang di dalam kitab Matius, jangan khawatir tentang pakaian, makanan, atau minuman. Lihat burung di udara, pandang bunga-bunga di padang. Kalau bunga di padang dan burung di udara saja dipelihara, didandani oleh Tuhan, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, kalau saya bisa pakai dasi, bisa pakai jas, ini hanya sebagian kecil dari anugerah kuasa kebangkitan yang Yesus Kristus sudah kerjakan bagi kita semuanya. Nah, tema kebangkitan Yesus Kristus memberi hidup buat kita yang percaya, memberi hidup baru. Nah, yang saya mau bagikan hari ini dengan singkat dan cepat. Apa itu hidup baru? Ya, hidup baru di dalam implementasi hidup kita sehari-hari. Ya, kita sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan sebagainya. Hidup baru kita juga sudah tahu bagaimana jalannya. Tetapi hari ini saya ingin mengulangi kembali buat jemaat Tuhan. Biarlah tema-tema ini atau uraian yang saya sampaikan ini menjadi pesan Paskah di tahun 2021 buat seluruh umat manusia atau secara khusus buat jemaat GGP Eklesia Kristi yang saya kasih dan saya cintai. Apa itu hidup baru? Di dalam implementasi sehari-hari dalam kehidupan kita, hidup baru adalah hidup yang memuliakan Tuhan, saudara. Dulu kita selalu melakukan pelanggaran. Dulu kita selalu melakukan kejahatan. Tetapi kita tidak punya perasaan bahwa kita itu berdosa. Kita banyak mungkin melakukan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak sadar. Nggak ada perasaan bahwa kita itu berdosa kepada Tuhan. Tapi lewat firman Allah hari ini diajarkan bahwa arti hidup baru karena kebangkitan Kristus Yesus yang kita maknai dalam kehidupan kita, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata, mari kita lihat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Nah, apa yang Paulus katakan? Paulus juga adalah orang penganiaya
pengikut Kristus. Tetapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, hatinya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dulu dia selalu menyakiti hati Tuhan dengan menganiaya pengikut-pengikutnya. Tapi ketika dia dijamah, dia bertobat. Dia berkata di dalam Galatia 2 ayat 20. Dan ada pujian, ada nyanyian. Di G coba ya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Puji Tuhan, Paulus berkata ketika dia dijamah oleh Tuhan, hidupnya tidak sama lagi saudara. Hidupnya memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita lihat bagaimana pelayanan Paulus memaknai kebangkitan Kristus Yesus. Dia rela mati bagi Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya kita lihat bagaimana Paulus mengakhiri hidupnya di dalam ladang Tuhan. Dia mengalami siksaan yang begitu berat. Bahkan dalam perjalanan hidupnya dicatat di dalam satu kitab. Dia pernah disesah, dia pernah dipenjara, dia pernah dicambuk, dia pernah mengalami sakit yang payah. Tapi dia bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupnya. Nah mari jemaat Tuhan hari ini, bagaimana kita memaknai arti hidup yang baru dalam kehidupan kita. Kita udah gak lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi mari kita mementingkan Allah untuk mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Hidup kita harus berubah. Hidup kita tidak sama lagi. Artinya setiap perkataan kita itu tidak ada lagi perkataan yang sia-sia. Hidup yang baru adalah hidup yang selalu mengucap syukur dan mengatakan sesuatu yang baik. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, apa arti hidup baru itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, tidak menjadi budak dosa. Roma 12 ayat yang ke-6. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita harus menolak untuk menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Ya mungkin ada cara-cara masing-masing jemaat Tuhan. Ya. Kalau dulu saya itu hobi nonton. Saya nggak bilang saya melarang menonton. Tapi saya mulai menyadari, saya mulai membatasi diri saya. Menerjemahkan hidup baru dalam kehidupan saya. Dulu teater itu adalah tempat hiburan saya. Kalau saya lagi penat atau mungkin mencari hiburan yang lain. Tapi ketika saya sudah berkeluarga dan mulai belajar mengasihi Tuhan, hidup yang baru itu saya ubah. Karena saya berpikir begini, pertama, oke, filmnya mungkin itu film yang baik bercerita. Tapi menurut saya, tempat itu yang mungkin dipakai sebagian orang untuk tidak baik.
Makanya saya tidak mau menyerahkan tubuh saya untuk di tempat-tempat yang tidak layak buat tubuh saya. Dulu saya juga perokok berat. Saya perokok tuh dari sekolah minggu, dari kecil. Kalau bapak ibu yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang seumuran saya, itu kalau saya dulu ada rokok namanya hop, tapi kalau saya bacanya hope, itu merah dan seagak hitam-hitaman. Itu juga nggak beli saudara, itu cari di jalan, kalau ketemu ada puntung saya gagah-gagahan. Bahkan ada rokok apa lagi, kaung. Ada banyak jenis rokok di tahun-tahun itu, nggak kayak sekarang. Saya lakukan itu. Satu hari ketika saya lagi merokok, ternyata ada guru sekolah minggu saya yang melihat saya. Tapi dia tidak tegur saya. Dia cerita tentang firman Tuhan, lalu dia sindir-sindir saya di dalam Alkitab, di dalam ceritanya. Ya, dan saya terkena, saya tahu Roh Kudus yang menegur saya. Akhirnya saya malu. Tapi cuma sekedar malu saja saudara. Tapi hidup saya belum memuliakan nama Tuhan karena saya masih anak-anak. Nah, jangan sampai kita anak-anak Tuhan, umur kita sudah cukup, tetapi jangan sampai perilaku hidup kita masih hidup yang lama. Ya. Sampai STM, saya masih merokok. Satu kali Tuhan menjamah saya, bagaimana kasih Tuhan itu melawat saya. Tuhan bawa saya naik motor, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya keliling-keliling, Roh Kudus membawa saya nggak ngerti apa maksudnya. Lalu saya dibawa di jalan-jalan, ada yang namanya Jatinegara. Di bawah jembatan itu, kalau mungkin Bapak Ibu tahu pada tahun-tahun itu, ada lokalisasi tempat perempuan-perempuan nakal, PSK, ada juga banci-banci di sana. Saya jalan ke sana, setelah itu saya dibawa lagi. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu Pulau Mas itu, Bintang 7, yang sekarang sudah jadi tol, itu dulu pinggirannya itu kali, itu gelap. Dan itu tempat banci-banci yang setengah elit. Itu nongkrong di sana. Terus saya lagi dibawa lagi, terakhir saya dibawa ke mana itu? Tempat banci-banci yang top, Taman Lawang. Dan apa yang terjadi? Setelah pulang dari sana, ini cara Tuhan, secara Roh Kudus menegur saya. Bagaimana supaya saya anak-anak Tuhan, saya waktu itu remaja atau pemuda, saya juga hidup dalam pelayanan. Tetapi hidup saya belum menjalani hidup yang baru. Masih suka melakukan hal-hal yang tadi saya katakan. Tapi yang terjadi, ketika saya jalan di tempat-tempat itu, Tuhan menginsapkan saya sampai saya tidak merokok lagi. Dengan cara apa? Roh Kudus bilang gini, Edi kau lihat itu. Kalau kita jalan mendekati biasanya ya, kalau yang orang-orang iseng, anak-anak muda dulu iseng, kalau kita naik motor gitu ya, itu banci-banci itu, waria-waria itu akan bilang begini sama kita, hai mampir dong. Tapi bukankah sapa mampirnya, tapi saya lihat di tangan mereka setiap waria itu pasti pegang rokok. Ini cara Tuhan yang luar biasa, mengubah hidup saya menjadi hidup yang baru. Dan begitu saya pulang, Tuhan tegur saya begini, Edi, kau lihat gak tadi semua tempat-tempat waria? Iya Tuhan, aku lihat. Apa yang mereka lakukan? Mereka merokok. Sekarang pertanyaannya, karena teman-teman saya bilang gini, Edi lu gak ngerokok sekarang, banci lu katanya. Saya pikir apa hubungannya antara merokok dengan banci? Tapi Tuhan adalah Allah yang baik buat saya. Dia menginsapkan saya dengan melihat waria-waria. Lalu dia katakan, Tuhan katakan dalam kehidupan saya, sekarang kamu lihat Edi, apa yang tadi kamu lihat di sana? Semua waria ngerokok Tuhan. Sekarang kalau kamu merokok, berarti apa? Wah ya saya waria dong berarti Tuhan. Puji Tuhan sekarang saya tidak merokok, saya tidak waria. Itu cara Tuhan menginsapkan saya. Akhirnya apa? Saya melepaskan itu saudara. Dan saya mulai menjalani hidup baru saya. Menolak untuk menyerahkan anggota tubuh ya, buat berbuat dosa. Ada banyak saudara penipuan-penipuan iblis. Ya, lewat perjudian. Dulu saya senang hobi olahraga yang namanya bulu tangkis, biliar, apapun itu. Saya lakukan itu. Kenapa? Saya hobi olahraga. Tapi iblis jahatnya itu liciknya. Dia mulai pakai, yuk taruhan yuk, yang kalah bayar. Sudah mulai yang kalah bayar, mulai taruhan uang. Dan itu cara-cara iblis untuk membawa tubuh saya di tempat-tempat yang tidak berkenan. Dan puji Tuhan, ketika darah Yesus menyucikan saya, ketika kebangkitannya memberikan pengharapan kepada saya tidak mau sia-siakan hidup saya. Seperti Paulus,
hidupku bukan aku lagi. Dia memuliakan nama Tuhan. Dia tidak menjadi lagi budak dosa, tetapi dia menjadi hamba Allah yang dikasih dan diurapi. Yang ketiga, apa arti hidup baru? Adalah hidup yang berkemenangan, saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dan 17. Ya, jadi 14 dan 17. Ayat 14 berkata begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan hidup yang ketiga dikatakan apa? Arti hidup baru adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Ya, kita menjalani hidup ini. Ada ujian, ada tantangan hidup. Tetapi kita percaya, kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka kita bukan saja menjadi umat yang menang, tapi lebih dari pemenang. Kenapa? Karena ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi hidup berkemenangan ini bukan berarti kita tidak pernah kalah. Nah, hidup berkemenangan ini bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Tetapi hidup yang berkemenangan, ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Sama seperti ilustrasi bagaimana seekor cecak yang lemah. Ketika dia jatuh, dia naik lagi ke dinding. Dan jangan sampai kita orang-orang yang percaya kebangkitan Kristus Yesus menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Ya, seperti ada lagu dangdut. Saya suka sekali gitu, banyak karena lagu-lagu. Ya, jangan seperti lagu dangdut kayak orang Kristen. Jatuh bangun aku memandangmu. Tapi kita jatuh, tapi kita bangkit. Dan terus bangkit menuju kemenangan yang Yesus sudah sediakan bagi hidup kita. Yang keempat, apa arti hidup baru dalam implementasi kita sehari-hari? Alkitab berkata, orang Kristen yang sudah hidup baru, dia harus berbuah. Bahkan bukan saja berbuah, tapi berbuah banyak. Mari kita baca Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, lihat tulisan Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, Paulus bilang begini, ada tawaran. Dia bisa mati secepatnya. Tetapi dia juga pilih, kalau aku dikasih kesempatan hidup, aku harus menghasilkan buah. Buah di sini apa, saudara? Ya, buah-buah pertobatan. Yang Paulus maksudkan ada di Galatia 5 ayat 22 sampai sekian. Ya, kita nggak usah baca itu gitu ya. Tetapi ini yang dikatakan berbuah banyak. Nah, anak-anak Tuhan, tadi saya katakan hidupnya harus memuliakan nama Tuhan. Udah hidup mengalami perubahan hidup, tidak lagi menjadi budak dosa dan hidup dalam kemenangan. Tetapi juga ada level berikutnya, harus menghasilkan buah. Buah apa? Yaitu buah pertobatan. Ya, keinginan daging kita udah tahu bertentangan dengan firman Allah. Tetapi keinginan hidup oleh roh menghasilkan buah-buah pertobatan, kasih, sukacita, panjang sabar. Nah, itu yang dikatakan buah-buah roh. Nah, hari ini saudara-saudara sendiri yang tahu kelemahan, kekurangan dan seringnya saudara jatuh di dalam kehidupan selama saudara menjadi orang Kristen dan mengiring Tuhan. Apa yang saudara tahu di situ? Saudara catat di sana. Kalau dulu kita kurang sabar, puji Tuhan. Sekarang buah roh itu mulai muncul. Dulu kalau kita dicolek sedikit, kita langsung emosi. Tetapi sekarang hidup yang baru ini, waktu kita disinggung, kita tidak lagi sama seperti dulu. Waktu kita dulu kita marah, tapi kalau sekarang kita baca firman, haleluya edi korompis. Sabar dalam susah sukarmu. Tuhan bilang apa firmannya ajar? Katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang dikatakan apa? Hidup yang diubahkan apa? Hidup baru. Harus berbuah banyak. Jadi jangan cuma cukup satu. Ya jangan sampai kita bisa dibilang begini, ya sudahlah, emang udah dari sananya begitu, emang Tuhan udah ciptakan begitu. Tidak, saudara. Tuhan menciptakan kita sempurna sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan bilang apa dalam Kejadian? Baiklah, kita menciptakan manusia serupa segambar. Tapi ketika kita manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hilang gambar diri, hubungan kasih Tuhan
terpisah. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus menjadi jembatan buat kita merangkum kembali, merajut kasih kembali. Dan kita gak cukup untuk menerima keselamatan, tapi kita harus berbuah. Ya, karakter kita nggak mudah tersinggung, nggak pelit lagi, nggak apa lagi, ada banyak, ada panjang sabar, penuh kasih, sukacita, lemah lembut. Puji Tuhan, lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai. Ya, Yesus itu dibilang lemah lembut, dia mengajar santun, tapi dia tegas. Ya, kalau lemah lembut beda dengan lemah gemulai, saudara. Kalau lemah lembut sabar tapi tegas, kalau lemah gemulai sabar tapi nggak tegas. Nah, yang berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kebangkitan Yesus Kristus. Memberi hidup yang baru. Yang terakhir adalah apa? Selain kita hidup memuliakan nama Tuhan, hidup kita tidak sama lagi. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita menolak untuk menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Dan hidup berkemenangan, apapun yang kita alami, sukacita terus mengalir. Karena ada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Artinya apa? Kita punya pengharapan, apapun yang kita butuhkan, Yesus selalu menyediakan tepat pada waktunya. Dan bukan saja kita hidup dalam berkemenangan, tapi dampak berikutnya adalah dampak positif. Kita harus berbuah banyak, supaya apa? Supaya orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Alkitab bilang, Paulus bilang, kamu adalah suratan yang tertulis. Kita adalah Alkitab yang berjalan. Buah-buah roh itu harus nyata dalam kehidupan kita. Supaya karya dan karunia Roh Kudus tidak dihujat oleh orang karena perilaku kita. Yang terakhir, kita harus hidup yang baru adalah hidup yang menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Mari kita buka Matius 28 ayat 18-20. Apa yang Yesus katakan setelah dia bangkit dari kematian? Setelah 40 hari lamanya dia bertemu dengan banyak orang dan bertemu dengan murid-muridnya. Di Bukit Zaitun sebelum dia naik ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Nanti kita belajar tentang kunci ini ya, kuasa. Lalu dikatakan apa? Karena itu, perhatikan. Orang yang telah menerima kebangkitan Kristus Yesus, yang menjadi apa? Menerima juru selamat dan kebangkitan Kristus Yesus. Itu tidak pasif, saudara. Tapi harus aktif. Aktif untuk memberitakan kabar sukacita, menjadi saksi Kristus. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat berikutnya dikatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Inilah pesan Paskah yang tahun 2001 ini saya dapat sampaikan buat kita semuanya. Bahwa makna kebangkitan Kristus Yesus ada pengharapan buat orang yang percaya. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Ada jaminan yang kekal selama ada di hidup di dunia. Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dan arti hidup baru dalam implementasi hidup kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tidak menjadi budak dosa. Hidup berkemenangan, berbuah banyak, menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Lewat perayaan Paskah pada hari ini, Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi, kami boleh memaknai arti kebangkitan Kristus Yesus yang mengubah hidup kami. Hidup kami tidak sama lagi, tetapi kami mengarah menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus Yesus selama hidup di dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba sebagai hamba berdoa, mampukan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu, untuk kami memaknai kebangkitan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan kami dapat mengimplementasikan, mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya melalui hidup kami, bukan saja kami yang diberkati, tapi orang lain juga diberkati lewat kehidupan kami. Hamba berdoa,
Tuhan memberkati jemaat Eklesia Kristi dimanapun mereka berada, apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Dan Kau juga memberkati hamba-hambamu dari gembala, wakil gembala, dan semua hamba-hamba Tuhan, para majelis, semua kami diberkati di dalam nama Yesus. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, supaya satu hari kelak ketika kami beribadah tatap muka, kami akan membawa jiwa-jiwa di rumah-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang lazim disebut Selamat Paskah. Hari kemenangan bagi setiap umat Kristen, di mana iman kita, karena Tuhan Yesus bangkit, iman kita lebih dikuatkan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus yang hidup. Amin, puji Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Pada siang hari ini kita telah menerima firman Tuhan yang dapat menguatkan iman percaya kita. Dan kita telah dilayani oleh Wakil Gembala Pendeta Edi Korompis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, usaha, diberkati Tuhan. Amin. Atas nama majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April, baik ulang tahun pribadi atau ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendidikan, keluarga, pekerjaan, kesehatan, usaha, diberkati Tuhan. Dan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat tanggal 4 April 2021. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, persembahan persepuluhan, dan pembangunan gereja, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Berikutnya, jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas. Dan dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 di belakang nominal yang akan ditransfer. Kemudian
Bagi ibu bapak dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat, dapat menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 GGP Eklesia Kristi, Bapak Weli Filipus, atau dapat menginformasikan dalam WA Group GGP Eklesia Kristi. Dan kepada para donatur yang sudah rutin menyumbang untuk COVID-19, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya ibadah sepanjang minggu. Untuk ibadah komisi sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang. Akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi youth. Setiap hari Minggu pukul 13.00 akan dilayani oleh Bapak Hagai Hosea. Bagi anggota youth, dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi remaja setiap hari Minggu pukul 6 sore akan dilayani oleh Ibu Paula Yosafat. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi wanita diadakan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 pukul 13.00. Akan dilayani oleh pendeta pembantu Yeni Sumolang. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi pria hari Rabu tanggal 7 April pukul 18.30 akan dilayani oleh pendeta Herce Su. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pembinaan warga jemaat hari Kamis tanggal 8 April 2021 akan dilayani oleh pendeta muda Harif Jafari dengan tema hidup dalam firman Tuhan. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 9 April 2021 akan dilayani oleh pendeta Herce Su. Jemaat dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Terakhir, ibadah raya hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Erna Wijaya. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap sehat. Haleluya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah. Mari kita akan mau tetap berikan kemuliaan yang tertinggi bagi Yesus Kristus, ya Raja mulia. Kita katakan sembah Raja mulia, haleluya. Mulia, sembah puji, hormat, dan kuasa.
Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan bangkit sehingga hidup yang baru itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kemerdekaan yang dari Tuhan nyatakan kepada kami. Engkau hidup. Yesus hidup. Yesus hidup bagi kami Bapa. Terima kasih. Dan kami sungguh percaya bahwa penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami memampukan kami di dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Sehingga kami akan berkata, kami kuat semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memegang kehidupan kami. Menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Bapa terima kasih. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.